Selamat datang di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. IGD atau instalasi gawat darurat merupakan fasilitas rumah sakit yang memberikan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Waktu pelayanan di IGD harus diperhatikan karena setiap keterlambatan dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit, RSUD Lanto Daeng Pasewang akan melalui penilaian triase. Penilaian triase ini merupakan prosedur untuk pemilihan prioritas pasien. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi keadaan pasien yang mana mengancam jiwa atau kondisi darurat untuk penanganan kondisi pasien secara cepat dan tepat. Jadi, penilaian triase bertujuan untuk menilai skala prioritas, bukan untuk menegakkan diagnosa. Saat pasien tiba di IGD, petugas segera melakukan pemeriksaan primary survey yang mengacu pada pendekatan ABCDE, yaitu A, airway, yakni patensi jalan napas, untuk memastikan apakah jalan napas pasien terbuka dan bebas hambatan. Karena tanpa jalan napas yang adekuat, oksigen tidak dapat mencapai paru-paru dan jaringan tubuh. B, breathing, adalah pemeriksaan untuk menilai dan memastikan bahwa proses pernapasan pasien berlangsung efektif guna mendukung oksigenasi tubuh. Di sini akan dinilai status pernapasan pasien, bagaimana compliance dada, bunyi napas, berapa saturasi pasien, dan bunyi tambahan seperti wheezing, ronki, crackles, stridor, dan pleural friction rub. C. Circulation, yaitu penilaian circulation pasien yang bertujuan untuk menilai dan memastikan adanya aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke otak dan organ vital. Pemeriksaan circulation meliputi pemeriksaan denyut nadi, warna kulit, suhu dan kelembapan, capillary reveal time atau CRT, tekanan darah, perdarahan aktif, dan tanda-tanda syok pada pasien. D. Disability, yaitu menilai status kesadaran dan fungsi neurologis secara tepat. Pemeriksaan disability meliputi pemeriksaan kesadaran pasien dengan menggunakan metode GCS atau Glasgow Coma Scale, pemeriksaan AVPU Scale atau Alert Voice Pain Unresponsive, pupillary response dan kadar glukosa darah, serta tanda-tanda lateralisasi. Exposure, yaitu tindakan untuk mengontrol suhu tubuh pasien. Langkah pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh tubuh pasien guna menemukan cedera tersembunyi atau kondisi yang dapat membahayakan jiwa. Sebelum memasuki pengenalan sistem triase, mari kita mengenal 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar sebelum bersentuhan dengan pasien. Sebelum memasuki langkah-langkahnya, basahi kedua tangan terlebih dahulu dengan air dan menggunakan sabun secukupnya. Yang pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari dengan diputar dalam genggaman. Yang keenam, gosok dengan gerakan memutar ujung jari tangan secara spiral bergantian, kemudian dibilas dengan air mengalir. Langkah-langkah cuci tangan ini dilakukan dalam kurun waktu selama kurang lebih 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20-30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Sistem triase di IGD terbagi menjadi 4 kategori, yang ditandai dengan warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Yuk kenali macam-macam warna triase yang ada di IGD. Kategori pertama adalah triase merah. Triase merah adalah kategori triase yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan kondisi medis yang sangat kritis dan mengancam nyawa yang memerlukan intervensi medis segera untuk mendapatkan penanganan tanpa menunggu karena keterlambatan bisa berakibat fatal. Contoh kondisi pasien triase merah yaitu serangan jantung atau infak miokard akut,
stroke akut, trauma kepala berat atau cedera tulang belakang, perdarahan masif, sesak napas hebat akibat asma atau PPOK eksaserbasi. Kategori kedua adalah triase kuning. Triase kuning merujuk pada pasien yang berada dalam kategori prioritas kedua. Kondisi pasien tidak mengancam jiwa secara langsung, namun membutuhkan penanganan medis yang cepat untuk mencegah kondisi memburuk atau untuk mengurangi resiko komplikasi serius. Pasien triase kuning biasanya memiliki kondisi yang stabil tetapi memerlukan observasi ketat atau intervensi medis dalam beberapa jam. Contoh kondisi yang mungkin termasuk dalam kategori triase kuning antara lain patah tulang tanpa perdarahan hebat, luka robek yang dalam namun tidak mengancam jiwa, asma ringan hingga sedang, demam tinggi dengan gejala penyerta, nyeri perut sedang, infeksi saluran kemih, reaksi alergi ringan, cedera kepala ringan, GCS masih lebih dari 13 dan stabil. Kategori ketiga yaitu triase hijau. Triase hijau adalah sistem triase prioritas ketiga yang menandakan pasien dengan kondisi tidak gawat darurat atau non-urgensi. Kondisi pasien tidak mengancam jiwa dan tidak membutuhkan penanganan segera. Pasien dalam kategori ini umumnya masih sadar, stabil, dan dapat berjalan sendiri. Meskipun membutuhkan penanganan medis, pasien triase hijau dapat menunggu maksimal 30 menit, lebih lama dibandingkan dengan pasien triase merah, kondisi mengancam jiwa, atau triase kuning, kondisi mendesak, namun tidak langsung mengancam jiwa. Pasien yang masuk dalam kategori triase hijau biasanya memiliki keluhan atau kondisi seperti luka ringan, demam tanpa gejala penyerta serius, pilek atau flu biasa, nyeri ringan, mual atau muntah tanpa dehidrasi berat. Kategori keempat yaitu triase hitam. Triase warna hitam merupakan prioritas keempat. Kategori ini ditujukan ke pasien yang sudah dalam keadaan meninggal saat dibawa ke IGD. Triase warna hitam umumnya akan langsung diarahkan ke kamar jenazah setelah dinyatakan meninggal dunia. Itulah beberapa penjelasan tentang pembagian triase yang ada di IGD. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan prioritas mana yang akan didahulukan oleh perawat jika berada di IGD? Kesembuhan pasien, kepuasan